Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 Manajemen Sumber Daya Manusia, dan dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kompensasi. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Endang Ramadianti dan juga teman saya Mbak Fauzia. Kami dari Prodi Tasawuf Psikoterapi semester 6. Oke, pada kali ini saya akan membahas kompensasi. Apa sih itu kompensasi? Kompensasi itu merupakan pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung maupun tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas kerja yang telah dilakukan. Maksudnya, kompensasi itu seperti bayaran. Seseorang atau karyawan telah melakukan pekerjaan dengan baik, dengan sekuat tenaga dan pikiran, lalu dengan apa yang telah dilakukan itu, selanjutnya karyawan akan digaji oleh bos atau pemilik perusahaan. Kompensasi memiliki dua asas. Yang pertama yaitu asas adil. Kompensasi diberikan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan, prestasi karyawan, dan juga kecakapan karyawan dalam bekerja. Jadi dalam asas adil ini, bagi karyawan yang memiliki pengetahuan lebih tinggi atau memiliki kinerja yang lebih tinggi, maka harus diberikan kompensasi yang lebih daripada karyawan yang lain atau karyawan yang kurang memiliki potensi dalam bekerja. Yang kedua yaitu asas layak dan wajar. Apa yang dimaksud dengan asas layak dan wajar? Jadi, dalam pemberian kompensasi, seorang pemilik perusahaan harus memikirkan bagaimanakah nasib karyawannya. Mengapa demikian? Karena dengan kompensasi yang baik, kehidupan karyawan juga akan menjadi layak. Kehidupan karyawan juga akan terjamin. Sehingga dalam pemberian kompensasi itu tidak boleh semena-mena, tidak boleh terlalu sedikit. Karena dengan kompensasi yang rendah, karyawan akan merasa berat dalam menjalani kehidupannya. Karena karyawan hanya mengandalkan kompensasi dari jerih payahnya dalam bekerja di suatu perusahaan atau dalam suatu organisasi. Dalam hal ini, pemilik perusahaan perlu mempertimbangkan dengan baik berapa kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan. Dengan kompensasi yang baik, maka karyawan akan bekerja lebih baik dan juga lebih semangat. Selain itu, kehidupannya lebih terjamin dan dimungkinkan karyawan tidak akan beralih ke perusahaan lain dan tetap bekerja pada perusahaan tersebut. Pada slide yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai prosedur sistem kompensasi menurut Mulyadi. Yang pertama yaitu pencatatan waktu hadir. Apakah tujuan dari pencatatan waktu hadir? Yaitu untuk mengetahui kehadiran karyawan, sehingga dalam pemberian kompensasi, kita dapat melihat dari daftar hadir karyawan tersebut. Yang kedua yaitu pencatatan waktu kerja. Mengapa demikian? Karena dengan adanya pencatatan waktu kerja, pemilik perusahaan dapat mengetahui berapa jam karyawannya bekerja dan apa yang telah dihasilkan dari jam kerja tersebut, sehingga dari situ dapat diketahui kemampuan karyawan dalam mengerjakan sesuatu. Yang ketiga yaitu prosedur pembuatan daftar kompensasi. Pembuatan daftar kompensasi ini bertujuan untuk memilah mana karyawan yang mendapatkan kompensasi yang tinggi dan mana karyawan yang mendapatkan kompensasi kurang tinggi. Karena perbedaan kemampuan pada karyawan berbeda-beda, sehingga hasil kompensasi mereka juga berbeda-beda. Karyawan yang memiliki potensi yang tinggi, maka mereka juga akan mendapatkan kompensasi yang tinggi. Dari sinilah dibuat sebuah daftar kompensasi. Yang ketiga yaitu prosedur
biaya kompensasi. Biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati tenaga kerja. Kalau menurut saya di sini prosedur biaya kompensasi itu seperti ini. Misalnya sebuah perusahaan itu membangun perusahaan di suatu tempat, dan pada suatu saat perusahaan itu akan membayar sebuah pajak. Dengan itulah maka distribusi keuangan akan disalurkan ke sebuah departemen tertentu atau departemen perpajakan. Yang selanjutnya yaitu prosedur pembayaran kompensasi, yaitu melibatkan fungsi akuntansi dan juga fungsi keuangan, karena kedua fungsi itu saling berkesinambungan, di mana kompensasi akan terhitung dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh karyawan. Baik, sebelum lanjut ke slide selanjutnya, saya akan menambahkan sedikit tentang sistem kompensasi yang baik. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan untuk memperkerjakan dan mempertahankan karyawan. Bagi sebuah organisasi, kompensasi memiliki arti penting karena kompensasi mencerminkan upaya perusahaan dalam mempertahankan juga meningkatkan kesejahteraan pegawainya. Pengalaman menunjukkan bahwa kompensasi yang tidak memadai dapat menurunkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja pegawai. Bahkan dapat menyebabkan pegawai yang potensial keluar dari perusahaan. Nah, pada slide selanjutnya, peran kompensasi terhadap kinerja. Nah, kinerja berasal dari kata performs, sementara perform sendiri itu diartikan sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja merupakan implementasi dari perencanaan yang telah disusun tersebut. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi, dan kepentingan. Kinerja karyawan atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kompensasi karyawan merupakan elemen hubungan kerja yang sering menimbulkan masalah dalam hubungan industrial. Masalah kompensasi, khususnya pada upah, selalu menjadi perhatian manajemen organisasi karyawan dan pemerintahan. Manajemen memperhitungkan upah karena merupakan bagian utama dari biaya produksi, operasi, melukiskan kinerja karyawan yang harus dibayar, juga mempengaruhi kemampuannya untuk merekrut tenaga kerja dengan kualitas tertentu. Kompensasi karyawan menentukan kemampuan perusahaan untuk menentukan keuntungan, terutama di perusahaan yang padat karya. Oleh karena itu, jika memungkinkan, manajemen berupaya mengefisiensikan upah karyawan dengan pembayaran minimal. Tetapi, karyawan harus bekerja secara maksimal. Bagi karyawan, upah juga menentukan standar dan kualitas hidupnya. Upah juga mencerminkan kualitas dan kebahagiaan hidup dari keluarga karyawan. Oleh karena itu, upah menentukan hubungan karyawan dengan majikannya. Kemudian bagi pemerintah, kompensasi merupakan sangat mempengaruhi kestabilan ekonomi makro, yaitu tingkat pengangguran, inflasi,
daya beli, dan perkembangan ekonomi. Upah menentukan jumlah pajak yang diterima pemerintah dan kemampuannya untuk memberikan layanan publik bagi warga negaranya. Sedangkan tujuan mengaitkan upah dengan kinerja antara lain adalah: pertama, upah merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang efisien. Nah, prosedur upah disusun berdasarkan tujuan kinerja seperti tingkat produktivitas dan keuntungan perusahaan. Yang kedua adalah untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya organisasi dengan merekrut dan mempertahankan karyawan dengan kemampuan tinggi. Yang ketiga adalah menciptakan sistem manajemen sumber daya manusia dengan sistem imbalan intrinsik dan ekstrinsik yang meningkatkan motivasi kerja karyawan, dan karyawan yang bekerja dengan baik akan mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pesangon yang lebih dari pihak perusahaannya. Yang keempat adalah upah juga berkaitan dengan manajemen kinerja yang mengontrol, mengembangkan, dan mempertahankan kinerja tinggi karyawan. Penelitian menunjukkan bahwa para karyawan atau pegawai puas dengan sistem evaluasi kerja jika dihubungkan secara langsung dengan kompensasi atau imbalan. Kompensasi sendiri dapat berbentuk kenaikan upah atau gaji, kenaikan pangkat, jabatan, serta penghargaan yang lainnya. Pemberian kompensasi yang cukup baik pada karyawan yang berprestasi baik akan mendorong atau memberikan motivasi untuk bekerja yang lebih baik dan ke arah pekerjaan yang lebih produktif. Dengan kata lain, terdapat kecenderungan karyawan dapat bergeser atau berpindah dari yang kompensasinya rendah ke tempat kerja yang kompensasinya tinggi dengan cara menunjukkan prestasi kerja yang lebih baik. Jadi, perlu diketahui kompensasi yang tinggi sangat berpengaruh pada kinerja karyawan. Namun juga harus melihat potensi agar sesuai dengan asas adil dan asas wajar. Sekian pemaparan dari kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jika ada pertanyaan dipersilahkan.